Oke, topi merah. Topi merah itu kan mulai dikenal setelah ada hiruk pikuk ijazah palsu Pak Jokowi yang diteliti oleh Mas Roy, oleh Bang Rismon dan Bu Tifa. Disitulah topi merah mulai menyita perhatian publik. Bisa diceritakan nggak momentum pertama kali topi merah berurusan dengan ijazah itu kapan? Oke, saya pertama kali nyinggung ijazah itu nggak sengaja, Pak. Oke, nggak sengaja ya. Ketika Pak Rismon mendemonstrasikan Yeah. program yang dulu itu program sering saya pakai, Oke. mendemonstrasikan computer vision namanya. Hah? Untuk pokoknya computer vision adalah bahasa awamnya penglihatan komputer. Oh, Bagaimana komputer melihat sebuah gambar. oke. Itu kan cuman angka-angka. Iya. Nah, beliau mempresentasikan hal untuk mendeteksi dulu lintasan capnya. Oke. Lintasan capnya itu nggak ada Itu warna. kayaknya pakai ada rumus matematikanya ya? Kalau yang Pakai coding itu pakai matematika ya? kalau yang pendeteksi itu sangat minim. Nah, kalau yang pendeteksi RGB itu sangat minim dan itu program dasar. RGB itu red, green, blue. blue. Ya. Kenapa RGB apa Oke. itu penting dalam ilmu komputer? Jadi kalau di dunia apa namanya computer vision atau dunia gambar ya Pak. Oh, dunia gambar ya, dunia gambar. Oke. Dunia gambar digital. Oh, dunia gambar Ada digital. basis warna RGB dan CMYK. Oh, RGB dan CMYK. Nah, itu tergantung range-nya. Jadi basisnya ada gambar yang pakai CMYK, ada gambar pakai RGB kayak gitu. Oke. Kalau saya terangin detailnya mungkin agak pusing. Iya. Gue denger gini aja gue agak-agak puyeng juga Nah. agak. Karena Nah. bahasanya sangat teknis komputer gitu. Antara kan gue bukan orang komputer. Pokoknya di Tapi nggak gambar. apa-apa lah, kita berbagi ilmu boleh dong. Iya dong, Pak. Ya. Di gambar itu campuran RGB sama black. Ada 4 berarti ya. Oke. Merah, biru, hijau, sama hitam. Nah, itu Oke. dicampur menjadi seluruh warna yang ada di dunia ini kayak gitu. Oh. Itu bisa diolah dari Nah, 14 dari warna hasil yang ditampilkan Bang Rismon, itu kemudian lo tertarik untuk gitu. Ya, karena dia mendeteksi channel red di dalam lintasan merah jasnya Iya. Pak Jokowi yang Iya. katanya punya ijazah itu. Nah, kebetulan kan di situ saya lagi lagi sepi penonton nih. Oh, Nah, lo punya channel namanya apa? dulu topi merah sama. Oh, topi merah. Iya. Tapi masih eksis kan topi merah? Masih sama sekarang. Oke. Kalau nggak salah Abdul Ghafur Sangaji official subscribe deh. Jangan lupa ya sahabat AGS Abdul Ghafur Sangaji untuk subscribe Terima juga kasih. topi merah. Kita berikan dukungan kepada topi merah biar lebih berkembang lagi. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, di situ Lo lagi-lagi manggil Pak. Oh iya, Abang, kan? ini, Pak. Ini dari tadi Lupa, Pak. gua harus protes terus ini. Kemarin gua komunikasi sama dia, ya Pak. Loh, jangan manggil gua Pak. Lo sama gua bedanya cuma dikit gitu. Kan. oke. Ya, ini latah. Iya, nggak Nanti, apa-apa. Pak. Anak muda kan memang harus begitu. Ya, oke. RGB program itu kebetulan kan sangat simpel, Pak. Oke. Nah, saya praktekin langsung di channel saya. Oke. Ternyata tiba-tiba meledak view. Oh, dan berarti hasil penemuan lo bahwa tidak ada lintasan stempel di jasnya itu sama dengan hasil penelitiannya Bang Rismon. Iya, sama. Confirm sama ya? Confirm sama. Oke. Karena source-nya juga sama, programnya juga sama dan sangat simpel. Nah, itu bisa dicoba-coba juga sama orang-orang. Saya sudah nge-share program-program saya di GitHub. Iya. GitHub itu kayak semacam Apa lu nggak takut? Lu kan teliti juga. Ini ijazah presiden loh. awalnya itu Lu ngeri-ngeri sedap juga nggak? awalnya itu nggak tahu, Pak. Kalau itu bisa meledak. lu nggak kenal Jokowi? Kenal, maksudnya saya nggak expect bisa meledak gitu. Oh, nggak punya bayangan Nggak kalau punya bayangan. itu viewersnya bakal tinggi Iya, gitu. karena subscriber saya dulu baru 2000 atau 3000 kayak gitu. Nah, pas saya praktek itu tiba-tiba Subscriber untuk lo itu 2000 3000 itu berapa bulan lo dapat? 4 tahun, Pak. Hah? 4 tahun. 4 tahun. Sorry, 2 tahun sampai 3 tahun. 2 tahun berarti masih luar biasa subscriber Abdul Ghafur Sangaji official. Dalam 2 minggu kita subscribernya sudah hampir 7.000. Oh, mantap. Dalam 2 minggu. Ini bakal naik terus nih. Mantap. Mohon dukungannya para sahabat Abdul Ghafur Sangaji official. Kita mudah-mudahan subscribernya bisa meledak ke Amin. depan. Ya, dalam rangka kita memberikan berbagi perspektif kepada para pemirsa AGS yang setia.
Oke, lanjut. Hmm. Jadi lo nggak membayangkan bahwa ketika lo meneliti itu subscriber lo akan meledak dan viewers lo akan meledak. Iya. Nah, ketika itu meledak, wah, saya kan sebagai orang yang kepengen terkenal ya, Pak. Oh, ternyata kamu pengen terkenal Iya. juga ya. Itu manusiawi ya. Manusiawi, Apalagi anak sangat muda. manusiawi. Iya, benar. Apalagi anak muda yang punya kemampuan Iya, ya. bener Pak. Dan di zaman sekarang kan, oh kayak YouTuber keren banget gitu kan. Saya melihat itu juga sangat keren. Jadi, terkenal nih gue nih gitu. Pengen ngerasain juga bagaimana Ya, akhirnya- punya adrenalin sebagai orang Iya. dikenal gitu loh. Akhirnya star syndrome lah Pak di situ. Oke. Oh, ini gue keren, gue dipandang. Statement gue udah gue nasional. Udah statementnya go nasional. Akhirnya- Kerennya gak anak muda ini. Oke. Akhirnya Lanjut. keberaniannya tiba-tiba muncul lewat adrenalin itu. Oke, sehingga lu tertarik untuk terus meneliti ijazah itu ya. Artinya untuk menjadi terkenal berarti lo harus menempel kepada orang yang sudah terkenal. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Oh gitu ya, Iya. strateginya kayak gitu ya. Bagus nih, baik. Tapi kan ada risiko. Nah, Ada itu risiko dia. hukum loh. Resikonya baru kepikiran, Pak. Di belakang. Ini yang lucu dari saya sebenarnya. Sebenarnya dari dulu Tapi sebentar, lu meneliti itu setelah Bang Rismon mulai dilaporkan atau sebelum dilaporkan? sebelum dilaporkan. Sebelum dilaporkan? Iya, pas di UGM. Hah? Itu Oh, kan pas udah- mereka mendatangi UGM ya? Ya pas pendaftaran UGM kan udah Iya. ribut-ribut ya Pak. Iya. Akhirnya Kalau nggak salah sekitar bulan April atau bulan Maret lah. 2025. 2025. Terus? Nah di situ mulailah intens. Intens terus gimana ya ceritanya ya? Pokoknya kepengen terkenal aja gitu Pak. Oke. Terus nempel sama statementnya Bang Rismon, terus nguji juga kodenya Bang Rismon sama Pak Roy. Oke. Kayak gitu. Ternyata match. Ternyata mungkin hooknya itu ada di kata-kata RRT itu. Oh. Hooknya ada di situ. Akhirnya naik lah gitu. Naik star syndrome, nggak mikir resiko. Nah akhirnya paling yang apa ya tersadar itu pas saya pernah salah kayak gitu Pak. Saya pernah salah yang terkait tanda tangannya Pak Sofian Effendi kayak Sofian gitu. Effendi. Nah, Itu gua pantau juga itu. ya, iya, nah, dari langkah update, langkah update yang DM. Ini ternyata sih, terus pas saya ngecek, ternyata saya salah file. Oh iya, makanya Iya. kemudian kan dihapus kalau nggak salah Iya, ya. saya langsung klarifikasi lah. Iya, Itulah langsung kalau klarifikasi. misalkan, tapi saya berani ya, maksudnya kalau salah saya ngomong salah. Iya, itu namanya anak muda yang gentle. Iya. Ketimbang seorang tokoh besar yang tidak negarawan ketika dipertanyakan ijazahnya tidak berani untuk Iya. menunjukkan ijazahnya. Itu namanya tidak gentle. Iya. Anak muda aja bisa gentle, masa seorang mantan penguasa nggak bisa gentle menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat? Bener. Nah, saya tersadar ternyata yang saya lawan itu ini paus biru nih, makhluk terbesar di dunia. Pada saat lu mulai sadar bahwa lu salah itu, Hah? apa perasaan lu? Karena kan ini lu berhadapan dengan persoalan Ya. hukum nih, delik nih. Bener. Kalau dilaporin kan bisa kena lu. Ya. Apa perasaan lu? Apakah Takut. lu mulai tidak tidur nyenyak, lu takut, Takut, lu kepikiran, gemetaran? kepikiran. Saat lu gemetaran itu lu kontak siapa? Tuhan. ini jawaban yang oke. Ini hasil. Ini namanya anak muda yang beriman. Ini oke nih, gue suka nih. Pertama kali yang dicari adalah Tuhan. Itu jawaban yang benar. Bukan Udah bukan pasrah, Pak. bukan pengacara ya. Bingung aja bayar pengacaranya gimana? Kalau coba kalau waktu itu lu udah kenal Oh, gua. iya. Iya, kalau lu udah kenal gua pasti gua kasih bantuan hukum cuma-cuma. Nah, di situ ya udah saya pasrah gitu. Pasrah sambil deg-degan. Oke. Tapi lu ini tidur nggak nyenyak? Gak nyenyak, Pak. Apa yang lu bayangkan sampai tidur lu nggak nyenyak? Karena dulu ngebacain komen terus. Saya tuh ngebacain dulu suka ngebacain komen. Komen tiba-tiba masuk di TikTok, di YouTube itu semuanya wah Oke. gila-gilaan. Artinya udah mulai menyerang ke lu. Udah mulai menyerang. Oke. Ya, Lu takut jangan sampai tim yang punya ijazah nyerang lu? Atau melaporkan lu di termasuk polisi? YouTuber Nusantara itu nyerang saya, Pak. Tapi pernah diancam untuk dilaporkan nggak ke polisi? Iya, itu ancaman-ancaman itu paling di komentar doang sih. Wah, ketika lu baca ancaman-ancaman seperti itu apa perasaan? Deg-degan. Ya? Ngeri banget. Iya. Anak baik masa Iya, berurusan iya. dengan hukum. Oke, sekarang gini, gua tanya sama lu, jujur. Sepanjang hidup lu, di momen mana lu mengalami satu ketakutan terbesar? Apakah di momen pada saat lu diancam untuk dilaporkan itu, ataukah di momen yang lain? Yang Oh, lu itu- mengalami ketakutan yang luar biasa?
di momen yang lain sih kalau. Oh, di momen ya, yang lain, bukan momen ini ya? bukan momen ini. Bukan ya? Karena lo near death, Pak. Oke, near death ya. Oke. Jadi anak muda ini ternyata pernah menghadapi satu krisis, Iya. satu kondisi yang Kondisi. kritis juga ya. Sangat. Tapi itu kan nggak ada hubungannya dengan kepolisian, dengan Nggak ada. dengan hukum kan? Ya itu dengan Tentu- malaikat. Oh, itu dengan malaikat. Tapi tentu kan perasaannya juga akan berbeda gitu. Beda, jelas beda. Beda ya. Kalau dengan hukum tuh ketakutan kita tapi berkepanjangan gitu. Kalau death itu ketika kita nggak death selesai Ya, perasaan selesai, kita kayak hilang. bersyukur Tapi gitu. kalau persoalan hukum tuh kayak orang Ya, tuh psikologisnya kena. psikologisnya Goncang. terguncang, tapi bukan untuk 1-2 hari, Ya, tapi untuk jangka waktu yang cukup panjang gitu kan? Ya kan? Bener, Pak. Bisa nggak stabil itu, kayak seperti apa ya? Dihantui rasa ketakutan. terus-terusan menghantui gitu. Nah, akhirnya saya udah berani lagi itu di momen saya ngebalikin ketika Pak Joshua itu ngebilang ini scan asli. Nah, ternyata saya ngebuktiin ini tuh nggak asli dan pembuktian Tapi saya gini, sebentar. Sejak lu menyadari bahwa kesalahan lu dalam Pak Sofyan Effendi tadi tanda tangannya, kemudian kan setelah itu lu masuk lagi dalam kasus ini kan, maksudnya memberikan kajian-kajian ilmu komputer gitu. Apakah pada saat itu lo nggak punya sikap untuk berhenti aja, tapi kenapa lo maju terus gitu? kalau ajakan untuk berhenti banyak dari dalam diri saya juga pengen berhenti gitu karena takut gitu. Takut. Tapi iya nggak termasuk nggak ada. Tapi dalam diri saya sendiri kayak adrenalin yang udah terbentuk di awal itu kayak tiba-tiba muncul lagi. Masa gue dipermalukan kayak gini sih kayak gitu. Nggak terima dari sisi harga diri saya diinjak-injak nggak terima gitu. Oke, jadi bukan berarti ketika lo menyadari ada kesalahan dan lo diancam mau dilaporkan ke polisian, tapi itu tidak menyurutkan adrenalin lo untuk tetap memberikan edukasi ya, dengan hasil apa namanya, penelitian, bukan penelitian tapi apa, hasil kajian komputer, kajian ilmu komputer lo. Oke. Nah, kan waktu itu di Rakyat Bersuara kan lo pernah tampil kan? Iya, pernah tampil. Nah, itu terus lu bantah Joshua Sinambela. Iya, di situ. Sebenarnya momen jauh sebelum itu saya udah ngebantah. Jauh sebelum Rakyat Bersuara ini. Nah, Pak Joshua Sinambela itu pernah nge-share scan-scanan itu di namanya FGD, forum grup apa itu namanya forensik apa itulah pokoknya. Oke lah, asosiasi forensik lah ya. Asosiasi forensik dia. Itu ada YouTube dan dia di situ live. Forensik digital ya atau digital forensik ya. Oke. Saya nge-screenshot apanya namanya hasil itunya, scan-nya dia itu yang katanya itu asli scan, itu saya buktiin ini tuh ini bukan scan, ini tapi editing dari punyanya Dian Sandi gitu. Oke, bedanya gini, bedanya kalau satu dokumen di scan dengan dipoto bisa ketahuan itu kita ngecek namanya gelombang pixel dari gambar, menghitung gelombangnya. Nah, gelombang itu bisa mendeteksi dari mana datangnya arah cahaya. Ini anak muda yang cerdas. Patut kita apresiasi. Terima kasih, Pak. Nah, di situ saya sadar ini kok mereka memainkan hal yang kotor kayak gini. Akhirnya saya ada keberanian lagi untuk nge-share ini ke publik gitu. Akhirnya, pada saat lo mulai lawan hasilnya Joshua, karena kan Joshua salah satu ahli yang dipakai di Polda kan? Dan konon katanya beliau salah satu ahli yang cukup kredibel lah menurut para itu. Pada saat lo lawan dia itu lo pernah diteror nggak? Sebenarnya setelah lo mulai lawan hasilnya si Joshua itu lo pernah diteror nggak? Saya pernah diajak untuk ikut FGD-nya. Oh, FGD-nya si Joshua. Tapi itu dari komentar-komentar aja sih. Oh, gitu. Entah itu benar-benar dari dianya atau bukan kayak gitu kan. Akhirnya nggak saya gubris gitu. Terus ternyata di channel-channel itu memang ada kayak sindiran-sindiran ini apa ya, laporin aja kayak gitu di YouTube. Itu yang bikin lo agak takut juga ya? Ya agak takut, tapi karena saya udah nemu senjata. Artinya lo udah punya argumentasi yang ilmiah juga. Artinya bisa diuji gitu loh. Bisa diuji. Nah, ini anak muda yang bagus. Nah, ini kayak kesempatan saya gitu. Karena gini, kebenaran itu basisnya kan adalah argumentasi, fakta.
kalau fakta kita kuat, argumentasi kita kuat, ya ngapain kita takut? Iya benar.